Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai worksheet, jurnal dan postingan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, jurnal penutup dan jurnal kembali. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari Gamage, saya selaku moderator dan sebagai pembawa materi pertama tentang worksheet. Worksheet atau kertas kerja akuntansi adalah suatu daftar tempat pencatatan neraca saldo, penyesuaian, serta penggolongan akun buku besar yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Worksheet atau kertas kerja berfungsi sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan. Tujuan dari worksheet sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua, mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi saat menyusun jurnal penyesuaian. Yang ketiga, memeriksa ketetapan perhitungan yang dilakukan. Bentuk kertas kerja worksheet sebagai berikut. Yang pertama, kertas kerja bentuk 6 kolom, seperti yang tertera dalam slide. Yang kedua, kertas kerja bentuk 8 kolom, seperti yang tertera dalam slide. Yang ketiga, kertas kerja bentuk 10 kolom, seperti yang tertera dalam slide. Kertas kerja yang biasanya digunakan untuk latihan yaitu kertas kerja bentuk 10 kolom. Berikut ini keterangan untuk masing-masing kolom. Yang pertama, kolom neraca saldo diisi dengan data yang diambil dari neraca saldo yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, kolom penyesuaian diisi dengan data penyesuaian yang diambil dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, kolom neraca saldo. Nilai-nilai akun neraca saldo diperoleh dari neraca saldo yang disesuaikan dengan data dari jurnal penyesuaian. Yang keempat, kolom laba atau rugi digunakan untuk menampung seluruh akun nominal dari neraca saldo disesuaikan. Pada baris terakhir kolom laba atau rugi, dilakukan perhitungan saldo laba atau saldo rugi. Dalam hal ini, berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika sisi debit lebih besar daripada sisi kredit, perusahaan memperoleh rugi. Saldo rugi dalam kolom laba atau rugi ditetapkan pada sisi kredit. Yang kedua, jika sisi kredit lebih besar daripada sisi debit, perusahaan memperoleh laba. Saldo dalam laba atau rugi ditetapkan pada sisi kredit. Yang kelima, kolom neraca digunakan untuk menampung seluruh akun real dari kolom neraca saldo disesuaikan. Sejajar dengan baris saldo laba atau rugi, pada kolom neraca akan ditetapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, saldo laba pada sisi kredit. Yang kedua, saldo rugi pada sisi debit. Berikut contoh. Data penyesuaian 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut. Perlengkapan yang tersisa sebesar Rp2 juta. Peralatan salon disusutkan sebesar 10% dari harga perolehan. Sewa gedung untuk 1 tahun yang sudah benar-benar menjadi beban selama 1 bulan. Beban iklan yang belum ditayangkan sebanyak 2 kali dari 10 kali yang direncanakan. Akun yang harus dibuka, 114 sewa dibayar di muka, 115 iklan dibayar di muka, 122 akumulasi penyusutan peralatan salon, 212 utang gaji, 515 beban perlengkapan salon, 516 beban penyusutan peralatan salon. Untuk selengkapnya bisa dilihat di slide berikut. Terima kasih, sekian dari materi tentang worksheet. Perkenalkan, nama saya Inggris Dewi Anjani Samsudinus. Saya dari program studi manajemen. Saya di sini akan membawa materi kedua tentang jurnal penyesuaian dan ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data atau informasi penyesuaian akhir periode.
Berikut ada jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama, aktual. Yang kedua, pembayaran di muka. Yang ketiga, tunai. Yang berikut, fungsi jurnal penyesuaian. Fungsi jurnal penyesuaian berfungsi untuk menetapkan saldo catatan atau buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang berikut kita menuju ke contoh jurnal penyesuaian. Di sini teman-teman bisa melihatnya. Berikut kita lanjut ke ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian adalah akun-akun yang perlu disesuaikan di akhir periode beserta cara pencatatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemasukan atau pengeluaran di muka. Yang pertama, pemasukan atau pengeluaran di muka dibagi menjadi dua, yaitu beban dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang bagian kedua, pemasukan atau pengeluaran di akhir dibagi menjadi 5. Yang pertama, piutang pendapatan. Yang kedua, beban masih harus dibayar. Yang ketiga, penyusutan aktif tetap. Yang keempat, kerugian piutang. Yang kelima, biaya pemakaian perlengkapan. Yang berikut kita menuju ke contoh ayat jurnal penyesuaian. Di sini teman-teman bisa melihat contohnya sendiri. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Ingrid Adinda Tadu. Saya akan membawakan materi tentang contoh jurnal penyesuaian sampai pada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, contoh jurnal penyesuaian. Nilai saldo akun perlengkapan dalam neraca saldo berjumlah 1 juta pada debit. Pada akhir periode, jumlah perlengkapan yang masih ada adalah sebesar 400.000. Wesel tagih yang masih harus diterima atau piutang wesel sebesar 150.000. Nilai saldo sewa diterima di muka menunjukkan jumlah sebesar 18 juta pada kredit. Sewa berjangka waktu dari 1 April 2016 sampai dengan 1 April 2017. Gaji dan upah karyawan yang belum dibayar untuk bulan Desember 2016 sebesar 2.400.000. Nilai saldo asuransi dibayar di muka di neraca saldo menunjukkan jumlah 2.400.000. Sebelah debit. Asuransi tersebut digunakan untuk membayar dari tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 1 Mei 2017. Pemakaian peralatan toko menyebabkan penyusutan peralatan toko sebesar 4 juta sebesar 5% dari nilai jumlah piutang dagang sebesar 50 juta ditaksir tidak dapat ditagih karena perusahaan kreditor bangkrut. Nilai persediaan barang dagang sebesar 15 juta yang tercatat pada awal periode. Persediaan barang dagang di akhir periode yang tersisa di gudang sebesar 20 juta. Contoh jurnal penyesuaian yang tadi, UD Cahaya Abadi, jurnal penyesuaian 31 Desember 2016, tanggal 31 Desember. Keterangan yang pertama, beban perlengkapan sebesar 600.000 pada debit, perlengkapan sebesar 600.000 pada kredit. Yang kedua, piutang bunga sebesar 150.000 pada debit, pendapatan bunga sebesar 150.000 pada kredit. 3. Beban gaji dan upah sebesar 2.400.000 pada debit, utang gaji dan upah sebesar 2.400.000 pada kredit. 4. Sewa diterima di muka sebesar 13.500.000 pada debit, pendapatan sewa sebesar 13.500.000 pada kredit. Yang kelima, beban asuransi sebesar 1.600.000 pada debit, asuransi dibayar di muka sebesar 1.600.000 pada kredit. Yang keenam, beban kerugian piutang sebesar 2.500.000 pada debit, kerugian piutang sebesar 2.500.000 pada kredit. Yang ketujuh, beban penyusutan peralatan sebesar 4 juta pada debit, AKM penyusutan peralatan sebesar 4 juta pada kredit. Yang kedelapan, ikhtisar laba atau rugi sebesar 15 juta pada debit, persediaan barang dagang sebesar 15 juta pada kredit. Yang kesembilan, persediaan barang dagang sebesar 20 juta pada debit, ikhtisar laba atau rugi sebesar 20 juta pada kredit.
Lanjut yang ketiga, penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan formal tentang keuangan dari suatu perusahaan. Penyusunan laporan keuangan yang pertama melakukan proses jurnal transaksi dan mengelompokkannya ke dalam buku besar. Tujuan penyusunan laporan keuangan ini tentunya untuk memberikan informasi tentang posisi dan kinerja keuangan. Yang keempat, jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua laporan neraca, yang ketiga laporan arus kas, dan yang keempat laporan perubahan modal. Cara menyusun laporan keuangan perusahaan dagang yaitu yang pertama menyusun neraca saldo, yang kedua membuat jurnal penyesuaian, yang ketiga membuat laporan keuangan, yang keempat menyusun neraca lajur, yang kelima penyesuaian dan penutupan rekening, yang keenam menyusun neraca saldo penutupan. Yang menjadi bagian paling penting yaitu selain laporan keuangan, kita juga diwajibkan membuat laporan persediaan. Sekian dan terima kasih. Saya Indri Irma Febrianti Kado akan menjelaskan tentang laporan persediaan atau inventory. Laporan ini menjadi satu-satunya pembeda dan memiliki peranan yang sangat penting sebab di dalamnya mencakup aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dagang untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan dalam membuat barang yang akan dijual. Dalam laporan keuangan, laporan persediaan merupakan hal penting. Pasalnya, baik penyusunan laporan laba rugi maupun neraca tidak akan berjalan lancar tanpa mengetahui nilai persediaan. Kesalahan dalam penilaian persediaan pun akan berakibat pada kesalahan dalam laporan laba rugi maupun neraca. Dalam perhitungan laba rugi, nilai persediaan baik awal dan akhir sangat mempengaruhi besarnya harga produk penjualan atau HPP produk. Contoh penyusunan laporan keuangan: 1. Buat buku catatan pengeluaran. 2. Buat buku catatan pemasukan. 3. Buat buku kas utama. 4. Buat stok barang. 5. Buku inventaris barang. Contoh laporan keuangan sederhana, laporan laba rugi. Pada bulan Oktober, keuntungan sebesar Rp69.954.367, sedangkan pengeluaran beban umum dan administrasi, beban penjualan dan beban operasional sebesar Rp73.556.994. Maka di sini kita dapat melihat bahwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp3.602.627 dan pos-pos non-operasional mengalami minus. Jadi pada bulan Oktober mengalami kerugian, tetapi pada bulan September perusahaan mengalami keuntungan karena pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran. Perhatikan contoh laporan laba rugi di atas. Ada dua periode laporan laba rugi, yaitu periode Oktober 2019 dan September 2019. Selanjutnya, saya sajikan presentase masing-masing pos atau komponen laba rugi terhadap jumlah penjualan. Saya sajikan seperti itu agar pemilik dan pengelola usaha lebih mudah melakukan analisis. Misalnya, pada bulan September 2019, persentase laba rugi terhadap penjualan sebesar 29,3%. Sedangkan pada periode Oktober 2019, perusahaan mengalami kerugian. Dari sekilas bentuk penyajian laporan laba rugi seperti di atas, pengelola dan pemilik usaha akan membantu dan lebih cepat untuk melakukan perbaikan serta keputusan strategis. Berikut laporan posisi keuangan atau neraca terdiri dari aset kewajiban dan ekuitas. Aset sendiri ada dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar berupa kas sebesar Rp8.445.700, bank sebesar Rp80.515.147, piutang lain-lain sebesar Rp9.500.000, persediaan sebesar Rp74.347.280, jumlah aset lancar sebesar Rp172.808.127, aset tidak lancar berupa inventaris sebesar Rp14.737.615, akumulasi penyusutan aset tetap sebesar
Rp448.282. Jumlah aset tidak lancar sebesar Rp14.289.333. Jadi jumlah aset lancar dan aset tidak lancar adalah sebesar Rp180.097.460. Yang berikut ada kewajiban dan ekuitas. Kewajiban itu utang dan ekuitas itu modal. Jadi utang usaha sebesar 33 juta dan ekuitas atau modal yang pertama ada modal disetor sebesar 30 juta, saldo laba ditahan sebesar Rp149.502.141, PRIF sebesar Rp21.640.000, saldo laba tahan berjalan sebesar Rp3.764.680, jumlah ekuitas sebesar Rp154.097.460. Jadi jumlah total utang usaha dan ekuitas sebesar Rp180.097.460. Jadi kesimpulannya, aset dan kewajiban serta ekuitas balance. Cara menyajikan laporan posisi keuangan atau neraca di atas adalah bentuk kontrol, yaitu bentuk penyajian neraca dengan membagi aktiva di sisi kiri dan pasifa di sisi kanan. Ada bentuk lain untuk menyajikan neraca, yaitu bentuk stafel, yaitu bentuk penyajian neraca dari atas ke bawah. Bagian paling atas sendiri adalah aktiva atau aset, kemudian disusul penyajian utang atau modal. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Iin. Perkenalkan, saya Novianti Putri Kurniawan. Saya akan menjelaskan contoh laporan keuangan sederhana. Laporan arus kas. Komponen laporan arus kas yaitu terdiri dari yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua arus kas dari aktivitas investasi, yang ketiga arus kas dari aktivitas pendanaan. Selanjutnya, jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Akun sementara adalah akun dalam buku besar yang digunakan untuk mengakumulasi transaksi selama periode akuntansi tunggal. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan dan kegiatan perusahaan selama masa pembukuan 1 tahun. Fungsi pembuatan jurnal penutup adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyajikan informasi mengenai keuangan yang real atau sebenarnya suatu perusahaan setelah melakukan penutupan buku. Yang kedua, memudahkan saat pelaksanaan pemeriksaan sebab sudah dilakukan pemisahan antara transaksi pada periode saat ini dengan transaksi di periode akuntansi setelahnya. Untuk menyajikan neraca pada awal periode setelahnya sesudah melakukan penutupan buku. Yang keempat, memisahkan transaksi dari akun pendapatan serta beban supaya tidak tercampur dengan nominal beban dan pendapatan di tahun yang akan datang. Yang kelima, supaya saldo pada akun modal menampakkan jumlah yang sesuai dengan keadaan di akhir periode. Yang keenam, bisa menutup saldo pada semua perkiraan sementara agar perkiraan menjadi nol. Selanjutnya, jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik, akan terjadi akun ganda. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Penyusunan jurnal ini dalam proses atau siklus akuntansi adalah opsional. Artinya kita boleh membuat jurnal pembalik dan kita juga boleh tidak membuat jurnal pembalik. Fungsi dibuatnya antara lain untuk yang pertama, mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Beberapa akun jurnal penyesuaian yang membutuhkan jurnal pembalik antara lain, yang pertama, beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, beban yang dibayar di muka jika tercatat sebagai beban. Yang ketiga, pendapatan yang masih akan diterima atau belum diakui sebagai pendapatan perusahaan. Yang keempat, pendapatan yang diterima di muka jika tercatat sebagai pendapatan. Yang kelima, pemakaian atas perlengkapan bila tercatat sebagai beban. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Janeria Eduarda Korea Brito. Saya akan menjelaskan materi tentang fungsi-fungsi jurnal pembalik. Fungsi-fungsi jurnal pembalik. 1. Mempermudah pencatatan transaksi. 2. Untuk menyederhanakan jurnal penyesuaian. 3. Menghindari kesalahan pembuatan jurnal penyesuaian. Contoh transaksi jurnal pembalik. Beban dibayar di muka. Beban telah dibayar terlebih dahulu atau dicatat sebagai beban. Jadi, dibuatkan jurnal pembalik agar menjadi sewa dibayar di muka atau menjadi harta. Misalnya, pada tanggal 1 Desember 2017, dibayarkan uang sewa untuk 1 tahun sebesar 2.400.000. Dicatat pada jurnalnya adalah sebagai berikut. Beban sewa sebesar 2.400.000, kas sebesar 2.400.000. Pada tanggal 31 Desember 2017, ayat jurnal penyesuaian yaitu sebagai berikut. Sewa dibayar di muka sebesar 2.200.000, beban sewa sebesar 2.200.000. Jurnal pembalik dari transaksi di atas adalah sebagai berikut. Beban sewa sebesar 2.200.000, sewa dibayar di muka sebesar 2.200.000. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Pendapatan sewa yang belum direalisasikan akan dicatat sebagai pendapatan. Di sini, jurnal pembalik dibuat untuk menjadikan pendapatan sebagai sewa diterima di muka. Misalnya, pada tanggal 1 September 2017, perusahaan telah menerima pendapatan sewa sebesar 2.400.000 untuk 6 bulan. Jurnal yang dibuat saat transaksi adalah sebagai berikut. Kas sebesar 2.400.000, pendapatan sewa sebesar 2.400.000. Pada tanggal 31 Desember 2017, dibuat ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Pendapatan sewa sebesar Rp800.000, sewa diterima di muka sebesar Rp800.000. Jurnal pembalik atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Sewa diterima di muka sebesar Rp800.000, pendapatan sewa sebesar Rp800.000. Yang ketiga, beban yang belum dibayar. Misalnya, pada tanggal 31 Desember 2017, terdapat gaji untuk bulan Desember yang belum dibayar perusahaan dengan rincian dana sebagai berikut. Yang pertama, untuk karyawan bagian penjualan sebesar Rp1.750.000, untuk karyawan bagian kantor sebesar Rp1.500.000. Gaji tersebut dibayarkan setiap tanggal 4 Januari 2018. Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebagai berikut. Beban gaji bagian penjualan sebesar Rp1.750.000, beban gaji karyawan kantor sebesar Rp1.500.000, utang gaji sebesar Rp3.250.000. Pada awal periode 1 Januari 2018 dibuat ayat jurnal pembalik sebagai berikut. Utang gaji sebesar Rp3.250.000, beban gaji bagian penjualan sebesar Rp1.750.000, beban gaji karyawan kantor sebesar Rp1.500.000. Adapun ayat jurnal yang dibuat pada saat pembayaran gaji, yaitu sebagai berikut. Beban gaji bagian penjualan sebesar Rp1.750.000, beban gaji karyawan kantor sebesar Rp1.500.000, kas sebesar Rp3.250.000. Yang keempat, pendapatan yang belum diterima. Misalnya, setiap tanggal 1 Mei dan 1 November, perusahaan menerima bunga sebesar Rp600.000. Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebagai berikut. Piutang bunga sebesar Rp600.000, pendapatan bunga sebesar Rp600.000. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.